Shalom, sapaan damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kita jumpa lagi dalam renungan hari ini yang bertemakan Kristus, satu-satunya Raja atas segala ciptaan. Tema ini sangat kaya dan mendalam. Mari kita satukan hati kita minta pimpinan dari Allah Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan Engkau baik, dan kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menuntun menolong kami untuk dapat memahami dan menghidupi, menjalani kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, sapaan damai sejahtera, kita bersyukur kita bersyukur, dan hari ini kita berbicara tentang konsep raja. Saya mendengar kata raja, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Mungkin kita membayangkan seorang yang punya kekuasaan, punya power yang besar, tinggal di istana yang megah, punya otoritas yang tinggi sehingga semua orang tunduk, dihormati, diutamakan, dilayani dengan full, dengan sepenuh-sepenuhnya. Namun pada sisi yang lain, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita memahkotai raja-raja yang lain. Misalkan kita membiarkan pekerjaan mendikte identitas kita. Kita membiarkan kekhawatiran finansial memerintah, mengendalikan, dan bahkan menghilangkan kedamaian kita. Kita bahkan membiarkan algoritma media sosial, handphone, mengatur apa yang kita inginkan dan yang kita pikirkan. Tanpa sadar, kita tertunduk di bawah kekuasaan mereka. Sapaan damai sejahtera pada pagi ini mengajak kita, membawa kita untuk sebuah proklamasi yang radikal buat kita bahwa Kristus satu-satunya Raja atas segala ciptaan. Untuk itu, kita bersama-sama membawa hidup kita, dan kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan yang berkata demikian dalam Kolose 1 ayat 15-17. Ia adalah Allah, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan Yesus, dalam sapaan damai sejahtera pada pagi ini, pada hari ini, ada 3 aspek penting yang akan disoroti di dalamnya. Di dalam ayat 16a, di dalam Dialah. Nah, ayat ini mengatakan Kristus, bukan membantu, tidak mengatakan Kristus membantu menciptakan, tetapi dikatakan di dalam Dialah, in Him, segala sesuatu diciptakan. Ini berarti Kristus adalah perancang, arsitek kosmik. Dia adalah blueprint dan sumber energi dari segalanya. Berarti sebelum ada materi, sudah ada Kristus. Segala ilmu fisika, biologi, musik, matematika, semua ada dalam pikirannya. Sesuatu yang baru untuk kita renungkan. Ini berarti tidak ada namanya sekuler. Semuanya ada dalam genggaman Tuhan. Tidak ada area dalam hidup kita yang berada di luar yurisdiksinya. Sains yang kita pelajari adalah studi tentang tatanan yang Dia ciptakan. Seni yang kita nikmati adalah refleksi keindahannya dan karya tangannya. Dia adalah Raja atas seluruh realitas. Bukan hanya realitas rohani, tetapi semua yang ada. Dia adalah Raja sebagai arsitek hidup manusia dan semesta ini. Yang kedua, di ayat 16b, oleh Dia, untuk Dia. Ini adalah suatu pernyataan yang sangat revolusioner.
Segala sesuatu, bintang-bintang, gunung-gunung, saudara dan saya diciptakan bukan hanya oleh Dia, tapi untuk Dia. Ini satu pernyataan penting. Alam semesta bukan untuk kebahagiaan kita. Alam semesta adalah buah mahakaryanya yang dibuat untuk kemuliaan Sang Raja. Kita sering bertanya, apa sih tujuan hidup saya? Yang pasti Alkitab menjawab, tujuan hidup saudara dan saya adalah untuk Sang Raja, untuk kemuliaan Sang Raja, dan tidak pernah untuk diri kita. Jika kita merasa hampa, kosong, hidup tidak berarti, seringkali ini jelas ya kita fokusnya salah. Ya, fokus hidup kita bukan untuk Sang Raja, tapi untuk diri kita. Maka ketika kita belajar untuk kembali menyelaraskan hidup kita untuk Dia, kita pasti menemukan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Dialah Raja sebagai tujuan hidup saudara dan saya. Yang ketiga, di ayat 17, segala sesuatu ada di dalam Dia. Ini adalah perspektif yang paling sering kita lupakan dan sering kita abaikan. Namun ini adalah kabar baik untuk kita hari ini. Kristus bukan hanya pencipta yang menyalakan api semesta dan menjalankan roda semesta yang ada ini. Di dalam ayat 17 berkata segala sesuatu ada di dalam Dia. Artinya Dia yang memegang, Dia sebagai Raja yang menopang semua yang ada. Sesuatu yang baru pagi ini untuk kita. Kita tidak jungkir balik waktu kita, ya. Tapi ada gravitasi yang bekerja pada pagi ini di dalam hidup kita. Dan karena Kristus yang menopang, atom-atom dalam tubuh kita tidak terpecah-pecah, tercerai-berai. Karena Kristus yang menopang, memegangnya. Nafas kita setiap hari adalah tanda bahwa Sang Raja masih aktif menopang ciptaannya. Dia bukan Raja yang duduk jauh di singgasana. Dia adalah Raja yang terlibat secara intim yang menjadi lem kosmik dari segala yang ada. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, nah pada bagian penutup ini, jika Kristus adalah arsitek atau pencipta, tujuan atau alasan, penopang atau sustainer atas segala sesuatu, maka pengakuan kita bahwa Dia adalah Raja memiliki 3 konsekuensi praktis. Ya, keadaan kita atau keberadaannya Allah sebagai Raja memegang galaksi di orbitnya, juga memegang hidup kita, maka kekacauan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, kesehatan, krisis dan segala macam, semuanya ada di dalam genggamannya. Dan kita tidak perlu takut, Dia sanggup menopang saudara dan saya. Kedua, karena Dia adalah Raja atas ciptaan, kita tidak bisa acuh terhadap lingkungan di mana kita berada. Kita bisa merawat bumi, menjaga kelestarian, dan kita tahu kita adalah manajer di bawah Sang Raja. Dan kita memberikan tanggung jawab kita kepada Dia. Yang ketiga, hidup di bawah Raja berarti kita tidak lagi bertanya apa yang saya inginkan, tetapi apa yang Raja saya inginkan. Ya, apa yang Raja saya inginkan. Dan ini mengubah cara kita bekerja, cara kita mengolah uang, cara kita menjalankan hidup kita. Semuanya kita arahkan ya kepada Dia, Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, memproklamasikan ya pada kini kita memproklamasikan Kristus adalah Raja, bukan slogan gereja yang sudah usang. Iya, dan itu adalah realitas yang paling mendasar, fundamental dalam alam semesta ini. Jadi Dialah Raja dan Dialah yang memegang kehidupan kita. Mari kita pilih untuk menundukkan diri kita secara utuh dalam hidup kita dan memberikan kesetiaan kita kepada Dia, satu-satunya Raja yang menopang, mencipta dan mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau Allah baik. Berkati perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.